Kalau satu saja menjadi hukuman kepada si pembunuh, itu sudah merupakan satu perkara yang dahsyat. Kalau dapat jahanam saja. Justru pertanyaannya adalah apa? Ketika si pembunuh ini masih ada dan mereka masih memiliki nurani, maka dia hidupnya tidak akan tenang. Mereka akan dihinggapi sebuah dosa. Mereka akan terus pada setiap hari akan terus bergelayut dalam pikirannya sesuatu dosa yang pernah dia lakukan. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Bahkan makhluk-makhluk yang di langit semuanya bersatu untuk membunuh seorang muslim, akan Allah masukkan semua dalam neraka jahanam tanpa alasan yang benar menurut syariat agama Allah. Maka itu seolah-olah dia membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Bagaimana kalau anakmu yang dibunuh orang? Bagaimana kalau bapakmu yang dibunuh orang? Yang sekarang pembunuhan dengan sengaja. Wa may yaqtul mu'minan muta'ammidan. Siapa orang yang membunuh seorang yang beriman dengan sengaja, fajazauhu jahannam, balasannya neraka jahannam, khalidan fiha, kekal di dalamnya, wa ghadiballahu alaihi, Allah murka kepadanya, wa la'anahu, Allah laknat kepadanya, wa a'adda lahu adzaban azima, Allah sediakan untuknya azab yang besar. Satu nyawa dibunuh dengan sengaja, Allah subhanahu wa ta'ala, kalau satu saja menjadi hukuman kepada si pembunuh, itu sudah merupakan satu perkara yang dahsyat. Kalau dapat jahanam saja, itu sudah merupakan perkara yang amat dahsyat. Qal fil hadis, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, orang yang dibunuh di dunia dengan sengaja, orang itu akan menuntut, akan bergantung kepada kaki atau tangan orang yang membunuh nanti di akhirat, sampai dia nak lepas. Orang yang dipegang itu nak lepaskan, tak boleh lepas sehingga haknya ditunaikan. Orang itu yang dibunuh akan memanggil kepada Allah, ya Allah, aku dibunuh oleh si fulan dan aku tuntut hak aku daripada orang ini. Bila mana ditanya kenapa kamu membunuh, dan didapati pembunuhannya adalah bukan dengan sebab yang dibenarkan, Allah campakkan si pembunuh ke neraka jahanam. Nak jatuh ke dalam itu, nak sampai kepada dasar neraka, 70 tahun untuk nak sampai. Belum nerakanya, hidupnya di dunia mungkin tak sampai 70 tahun. Pembunuhannya yang dilakukan setengah jam atau lebih. Nak jatuh hukumannya nanti di akhirat, nak jatuh ke dalam neraka itu 70 tahun baru nak sampai ke bawah. Allahu a'lam, 70 tahun ikut kiraan di dunia atau 70 tahun ikut kiraan di akhirat. Kiraan di akhirat satu hari umpama 1000 tahun. Allahu a'lam maksud Nabi yang mana satu, tapi 70 tahun nak memberitahukan dahsyatnya, bahayanya daripada orang membunuh kepada orang yang beriman. Yang zaman kita sekarang, di surat kabar kita tengok yang kerat leher orang ke, yang potong orang ke, kadang bayi pun juga tak berdosa dibunuh, diletakkan di tong sampah. Ada imankah orang itu ketika berbuat begitu? Muslimkah orang itu? Harga sebuah nyawa sangatlah berharga, baik di hadapan manusia, begitupun di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena sebuah proses akan menjadikannya manusia itu dari sebuah proses yang sangat lama. Dan itu bukan dari kehendak manusia, apakah dia itu jadi ataupun tidak. Banyak seseorang yang menginginkan kehadiran seorang anak, tetapi dia ternyata ditakdirkan tidak. Malahan ada orang yang sudah berusaha untuk melakukan sebuah rekayasa genetika untuk menghasilkan dan untuk melahirkan seorang anak. Tetapi ternyata kalau seandainya itu tidak diizinkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, maka tidak akan
lahir ke dunia ini seseorang yang diharapkan oleh dirinya. Di satu sisi ternyata banyak orang yang dia tidak menginginkan kehadiran seorang anak, tidak menghadirkan ataupun tidak menginginkan kehadiran seorang manusia, tetapi ternyata di luar dugaan logika manusia, ternyata Allah hadirkan dalam kehidupan mereka. Disinilah kenapa harga sebuah nyawa itu sangat mahal, yang tidak bisa ditembus dengan berbagai aspek kehidupan, dengan berbagai harta yang kita miliki. Makanya ketika Allah Subhanahu wa taala menyampaikan dalam Al-Qur'an, di antara dosa yang paling besar adalah apa? Anda menghilangkan nyawa seseorang dengan tidak jelas apa kesalahan mereka. Al-Qur'an ternyata sudah memberikan sinyal ribuan tahun yang lalu ketika terjadi perdebatan apakah orang ini dibunuh ataupun siapa pembunuhnya. Al-Qur'an sudah mengatakan dalam Al-Qur'an, yaitu surat Al-Baqarah ayat 72. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa id qataltum nafsan paddara'tum fiha." Dan ingatlah ketika kalian membunuh seseorang, paddara'tum fiha, kemudian kalian saling tuduh. Mereka menuduh ini dan dihadapkan pada saat itu karena tidak ada kejelasan siapa yang menuduh ataupun siapa yang membunuh orang ini. Yang ini mengklaim bahwa dia yang benar, yang ini mengklaim bahwa dia yang benar, ataupun mereka saling menyalahkan antara satu dan yang lainnya. Disinilah pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kejadian ribuan tahun yang lalu pada zaman Nabi Musa terungkap kembali pada saat ini. Tidak boleh main-main terhadap nyawa seseorang. Allah Subhanahu wa taala menyatakan lanjutan ayat Al-Baqarah ayat 72, wallahu mukhrijun ma kuntum taktumun, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan Allah akan mengungkap semua apa yang kalian sembunyikan di alam dunia ini. Semua akan diungkapkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ketika Anda mengelak, ketika Anda menutupi, maka itu adalah sebuah hal yang mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Pemirsa yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, orang yang terbunuh, mereka itu tanpa dosa yang jelas, mereka sudah tenang di hadapan Allah. Mereka sedang nyaman di hadapan Allah. Mereka sudah tidak memikirkan lagi apa yang tidak perlu ada yang ditakutkan dalam kehidupannya. Maka disinilah yang harus menjadi catatannya. Keluarga yang ditinggalkannya apabila ridho dan bersabar, itu pun sudah mendapatkan ketenangan yang luar biasa. Justru pertanyaannya adalah apa? Ketika si pembunuh ini masih ada dan mereka masih memiliki nurani, maka dia hidupnya tidak akan tenang. Mereka akan dihinggapi sebuah dosa. Mereka akan terus pada setiap hari akan terus bergelayut dalam pikirannya sesuatu dosa yang pernah dia lakukan. Kecuali kalau nuraninya sudah tertutup, nuraninya sudah hitam, nuraninya sudah kelam, maka dia tidak merasa berdosa, tetapi akan ada hukum alam yang akan terjadi kepada dirinya. Yaitu apa hukum alamnya? Ketika dia sudah menghabiskan, ketika seseorang sudah mengambil nyawa seseorang tanpa alasan yang jelas, maka hukum alam akan berganti. Apa yang terjadi? Satu akan terjadi kepada dirinya apabila dia tidak bertobat dan dia tidak meminta maaf kepada pelaku ataupun kepada objek yang menjadi korban, maka di dalam konteks Al-Quran sudah dijelaskan orang ini kemudian kalau tidak dirinya, maka di antara keluarganya pun akan mengalami hal yang sama. Untuk itu Allah Subhanahu wa taala simple memberikan sebuah ilustrasi yang sangat hebat di dalam Quran. Wallahu mukhrijun bima kuntum taktumun. Allah akan mengungkap apa yang kalian sembunyikan di alam dunia ini. Semua akan diungkap oleh Allah. Dan kalimat kharaja, kalimat makhraj atau mukhrijun, ini ternyata para ahli tafsir sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Al-Maududi, Imam At-Tabari mengatakan tidak perlu menunggu nanti di akhirat. Di dunia pun akan diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi berhati-hatilah dengan nyawa seseorang, karena Anda melenyapkan satu nyawa itu sama dengan Anda betul-betul berdosa, karena Anda sudah memutus rantai proses kehidupan manusia yang sudah digariskan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dengan demikian, maka pemirsa yang dirahmati Allah, hidup kita harus teratur, hidup kita harus mendapat atau harus dibimbing, dan hidup kita betul-betul harus menjadi sebuah pedoman bagi orang lain. Anda dimanapun berada, kita pun dimanapun berada, ketika satu nyawa Anda hilangkan, maka hidup Anda tidak akan tenang. Pada saat Anda merasa tenang karena nurani Anda tertutup, maka bersiap-siaplah, hukum alam akan terjadi kepada diri Anda. Maka minimal
Kalau tidak terjadi kepada diri Anda, maka itu akan terjadi kepada keluarga Anda. Baik itu orang tua Anda, baik itu istri Anda, ataupun anak cucu Anda. Maka tinggal menunggu sunatullah apabila kalian tidak bertobat dan tidak meminta maaf kepada korban. Demikian. Apalagi membunuh orang-orang beriman itu jelas kalimatnya langsung. Ya, Quran surah ke-4 An-Nisa ayat 93, posisi paling kanan di pertengahan. Hati-hati. Ya. Hati-hati, wa may yaqtul mu'minan muta'ammida. Siapa yang sengaja merencanakan pembunuhan terhadap seorang beriman, satu saja nyawa orang beriman tumpah, fajazaohu jahannam. Maka tempatnya di neraka jahannam orang itu. Wa ghadiballahu alaihi, Allah murka pada orang itu. Wa la'anahu, dan dilaknat oleh Allah. Wa 'adda lahu 'adzaban 'azima, dan disediakan siksa yang berlipat. Bahkan orang-orang semacam ini, maaf, pernah dengar masuk surga tanpa hisab? Nah, orang-orang semacam ini masuk neraka tanpa hisab. Ada di Quran surah 18 ayat 100 sampai 101, posisi paling kiri di pertengahan di atas. Hati-hati. Wa aradna jahannama yaumal qiyamah, wa aradna jahannama yauma idzin lil kafirina arda. Pada hari kiamat nanti kami akan tampilkan neraka jahannam sejelas-jelasnya pada orang ingkar, sejelas-jelasnya. Kalau dalam bahasa kita itu kan ada orang sibuk nanti memikirkan kitabnya, ada yang terima tangan kanan, ada yang di belakang punggungnya. Tiba-tiba ada orang-orang yang Allahu Akbar, kita di mana ya? Kita di mana nanti kitabnya? Allah sampaikan, wa aradna jahannama yauma idzinil kafirina arba. Kamu enggak usah banyak mikir ya, tempat kamu di sini neraka jahannam. Nanti langsung masuk aja ke situ. Langsung. Ya. Dan bukan cuma kafirin saja, karena ayat 101-nya menunjukkan orang-orang yang diberikan penglihatan enggak mau lihat dia. Diberikan pendengaran enggak mau mendengar yang baik-baik. Alladzina kanat a'yunuhum fi ghita'in 'an dzikri wa kanu la yastati'una as-sam'a. Bahkan di antara mereka ada orang yang munafik. Tahu ayat-ayat Allah tapi diingkari isinya dan melakukan maksiat dengan paham ayat-ayatnya. Itu masuk neraka duluan dibandingkan orang kafir. Quran surah ke-4 ayat 140, posisi paling kiri sebelah bawah di pojok. Hati-hati. Waqad nazzala 'alaikum fil kitab an idza sami'tum ayati llahi yughfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum hatta yakhudu fi haditsin ghairi innakum idzan mithluhum, ujungnya innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Allah akan angkat, ambil orang munafik duluan masuk ke dalam neraka jahannam, baru orang kafir. Ya. Maka saya terus terang sampai tadi pagi saya sampaikan, sulit bagi saya untuk menerima. Jangankan pakai akal, ke telinga aja nggak masuk. Ada orang mengatakan ingin memerangi teroris di Aleppo sana, tapi yang ditembak anak-anak kecil, yang dibom bayi-bayi, gitu kan? Ada perempuan-perempuan yang direnggut kehormatannya, ada orang tua yang dilecehkan kehidupannya, taruhannya dengan nyawanya, gitu. Antum masih enak sekarang, sholatnya nyaman di masjid. Orang-orang sana jangankan masjidnya, mau keluar saja nyawa taruhannya. Ya, tapi yang ditembak tuh anak-anak kecil, yang bahkan Nabi pun melarangnya. Bagaimana Anda bisa mengatakan memerangi sesuatu karena jihad, tapi yang dihancurkan itu adalah sesuatu yang dilarang Nabi? Ada yang salah di situ. Kalau orang paham sampai dengan ayat ini saja, mustahil dia bisa melukai saudaranya. Demi Allah saya katakan mustahil, mustahil. Termasuk di kita. Ya. Jadi nggak bisa, ini masjidnya Al-Jihad. Ya. Wah, ini sekarang ada banyak dikumandangkan jihad, tapi dengan cara yang tidak benar, gitu ya. Allahu a'lam. Kalau benar mempraktekkan, kita luruskan ya cara yang dilakukan. Tapi kalau ada isu-isu yang ditampilkan, kita pun benarkan caranya. Jihad itu bukan tembak orang, bukan lukai orang. Jihad itu membela izzah Islam saat memang keadaannya terancam, untuk dibela dan ditegakkan. Itu jihad namanya. Ya. Antum diambil mobilnya, antum pertahankan. Masa mau diambil imannya diam saja? Aji jihad itu di situ. Kalau ada yang melukai, kita pertahankan. Ada yang mempersoalkan, kita pertahankan. Dan kalau orang mempersoalkan dengan ilmu, kita balas dengan ilmu. Jihad pengetahuan. Kalau melukai fisik, kita pertahankan dengan fisik. Saya pernah di Lampung ditanya itu, Ustaz, apakah bom di Jalan Tamrin termasuk jihad fisabilillah? Saya bilang, Pak, setahu saya jihad fisabilillah itu jihad di jalan Allah, bukan di Jalan Tamrin. Ada kaidah di situ, nggak bisa. Sekarang kan cukup ramai gitu ya, muncul ini, muncul itu. Kemarin ada bom panci, ya luar biasa. Pelakunya ibu-ibu, konon kabarnya demikian. Tapi memang luar biasa itu tuh. Amerika punya bom 7,2 ton, radiusnya 150 meter. Rusia punya bom 8,2 ton, daya jangkaunya 300 meter. Bom panci 3 kilo, 300 meter gitu. Ini siapa orang ini? Ya, orang mana sebetulnya gitu kan? Kalau salah, itu pemahamannya harus diluruskan, tuh kan? Kalau isu-isu berkembang, ya kita doakan supaya lebih baik lagi ya.
Tidak ada alasan pun dalam syariat Islam untuk menghalalkan pembunuhan, apalagi yang dibunuh orang-orang yang sudah berkata asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengingatkan kita, lebih baik bagi Allah kehancuran Al-Ka'bah, batunya satu demi satu, itu lebih ringan diterima Allah daripada tumbahan darah seorang Muslim. Bahkan di hadis yang lain, kalau ada manusia semua yang di bumi, bahkan makhluk-makhluk yang di langit, semuanya bersatu untuk membunuh seorang Muslim, akan Allah masukkan semua dalam neraka Jahannam. Begitu luar biasa mulianya darahnya orang Muslim. Ancaman Allah Subhanahu wa taala kepada orang-orang yang sengaja membunuh seorang muslim dan atau mendatangkan mudarat, menimpakan bahaya kepadanya. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, nyawa adalah merupakan karunia Allah Subhanahu wa taala yang sangat amat berharga. Karunia ini ma'asyiral muslimin wajib untuk dipelihara, dilindungi dan dijaga di dalam syariat agama kita. Dan ketahuilah bahwa tidak ada agama, tidak ada syariat, tidak ada undang-undang dan peraturan yang melindungi, menjaga dan melestarikan kehidupan nyawa sebaik daripada agama Islam, sesempurna daripada syariat dan perundang-undangan aturan yang terdapat dalam agama Islam. Begitu istimewanya ma'asyiral muslimin, begitu bernilainya ma'asyiral muslimin nyawa dalam pandangan syariat agama Islam, sehingga menghilangkan satu nyawa saja itu dianggap ma'asyiral muslimin seperti membunuh seluruh manusia yang ada di bumi. Dalam surah Al-Maidah ayat yang ke-32, Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa min ajli dzalika katabna 'ala bani Israila annahu man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ard faka'annama qatalan nasa jami'a." Demikianlah kata Allah, kami telah menetapkan kepada Bani Israel, ingat ketetapan ini semenjak Bani Israel dahulu kala, bahwasanya siapa yang membunuh satu jiwa tanpa alasan yang benar menurut syariat agama Allah, maka itu seolah-olah dia membunuh seluruh manusia yang ada di bumi ini. Begitu berharga dan bernilainya nyawa ma'asyiral muslimin dalam pandangan syariat Islam. Wa man ahyaha faka'annama ahyan nasa jami'a. Dan barang siapa yang berupaya melindungi, menjaga kehidupan satu nyawa, maka itu sama saja dia telah melindungi kehidupan seluruh nyawa manusia yang ada di muka bumi ini. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jangankan pembunuhan, menimpakan mudarat, menimpakan kesusahan kepada seorang muslim, dampak hukumannya dan ancamannya sangat amat keras. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis yang sangat masyhur, hadis yang pada akhirnya menjadi kaidah yang sangat amat penting dalam agama kita, yang diriwayatkan dari sahabat Abi Sa'id Al-Khudri radhiyallahu taala anhu. Rasulullah bersabda, la darara wa la dirar, wa man darra darrahu Allah, wa man syaqqa syaqqa Allahu alaihi. Tidak boleh
mendatangkan mudarat, kesulitan, bahaya, sengaja atau tidak disengaja. Dan barang siapa yang sengaja menimpakan kesulitan kepada orang lain, maka Allah akan menimpakan kesulitan kepadanya. Dan barang siapa yang menyusahkan orang lain, maka Allah pun akan membalas orang itu dengan menimpakan kesusahan pada dirinya. Wan nafsu bin nafsi, nyawa dibalas nyawa. Apa itu? Orang yang membunuh. Man qatala nafsan bighairi nafsin faka'annama qatalan nasa jami'a. Siapa yang membunuh satu orang, maka dia seakan-akan sudah membunuh semua orang. Begitulah Islam memandang. Hadhihi ummatukum ummatan wahidah. Ini umat yang satu. Banyak orang menganggap hukuman mati ini tidak manusiawi, karena kata dia menghilangkan nyawa. Yang dilihatnya orang yang dihukum mati, dia tidak berpikir bagaimana menjadi korban dari si pelaku ini. Bagaimana perasaan kamu ngomong atas nama HAM, human right, hak asasi manusia, itu kan karena engkau membela orang. Bagaimana kalau anakmu yang dibunuh orang? Bagaimana kalau bapakmu yang dibunuh orang? Apakah sama ucapanmu ketika menjadi pembela terdakwa tertuduh dengan menjadi orang yang korban? Maka tentu tak sama. Oleh sebab itu Islam ini tidak ikut perasaan. Karena kalau ikut perasaan, like and dislike, suka dan tak suka. Kalau sudah suka, semua orang baik walaupun salah. Kalau sudah benci, semua orang salah walaupun benar. Maka Islam memberikan patokan, dia boleh benar, bisa jadi salah. Nah, dalam hal ini kemana kita kembali? Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kau bersilang pendapat dalam satu masalah, yang ini mengatakan mesti hukum mati karena sakit hati, yang ini mengatakan jangan hukum mati karena dia juga manusia, balik ke hukum Allah Subhanahu wa taala. Fa in tanaza'tum fi syai'in, kalau kalian bersilang pendapat dalam satu masalah, farudduhu ilallah, balikkan kepada hukum Allah. Tengok Al-Quran. Wa ilar rasul, balikkan kepada Rasul. Lihat sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nih sunnah yang kita kaji malam ini, an-nafsu bin nafsi, bunuh balas bunuh.